Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqil Akhirah, dalam kitab ini menjelaskan tentang Ahlul Bait, keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pertama kali dijelaskan dalam kitab ini anjuran agar supaya kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan agar supaya kita menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sini ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan wajib bagi kita untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 23, Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah." Katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta imbalan apapun. Yang dimaksud imbalan atas apa? Maka ulama tafsir menafsiri ayat ini, saya tidak meminta imbalan atas tabligh yang saya lakukan, atas penyampaian ayat ataupun hadis yang Nabi lakukan. Nabi tidak minta imbalan apapun. Dan juga Nabi tidak minta imbalan terhadap kabar gembira yang Nabi berikan kepada kalian, bahwa Nabi la as'alukum alaihi ajran. Nabi tidak meminta imbalan, baik di dalam menyampaikan dakwahnya ataupun memberikan kabar gembira kepada para sahabat dan umatnya. Ini Nabi tidak meminta upah. Tapi apa yang Nabi minta? Illal mawaddata fil qurbah. Kasih sayanglah kalian kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat yang menunjukkan wujubi mahabbatihim. Kita wajib untuk mencintai kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi di dalam dakwahnya, Nabi di dalam menyampaikan kabar gembiranya, Nabi tidak minta imbalan apapun. Tapi yang Nabi minta illal mawaddata fil qurbah. Nabi hanya minta kasih sayanglah kalian kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi satu ketika ditanya oleh para sahabat, "Man qarabatuk?" Siapa kerabatmu itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Qala Aliyun wa Fatimatu wa bna'uhuma." Bahwa kerabatnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyiduna Ali dan Sayyidatuna Fatimatu Zahra, dan keturunan dari keduanya. Itu adalah kerabat Nabi Muhammad SAW. Sosok manusia ketika nasab keturunannya bertemu dengan Sayyidatuna Fatimatu Zahra dan dengan kedua putranya Sayyiduna Hasan wal Husain, maka
kewajiban bagi kita sebagai hamba dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mawaddah fil qurbah, cinta, berkasih sayang kepada kerabatnya. Maka ulama menafsiri apa yang dimaksud dengan mawaddah. Yang dimaksud dengan mawaddah adalah sabatul mahabbah wa dawamuha, selalu cinta dan tetap teguh di dalam cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti yang pertama bahwa kita harus selalu mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita juga dianjurkan untuk mahabbatu man ahabbahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang yang mana orang itu dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Nabi? Dikatakan di dalam kitab ini ka'alih wa ashabih radhiyallahu taala anhum, keluarganya Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia cinta kepada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah alamatun ala mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti tanda bahwa dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertanya, apa buktinya orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka cintailah kepada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anjuran agar supaya kita selalu cinta kepada keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manidda'a mahabbatallah wa mahabbatar Rasulillah wa huwa yubghidu ahla baiti Rasulillah famasaluhu kamasali man yaqul inni uhibbuka ya fulan walakinni ubghidu iyalak. Siapa orang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi dia yubghidu ahla baiti Rasulillah, dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benci kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta sama Nabi, ngaku cinta sama Rasulullah, ngaku cinta sama Allah, tapi keluarga keturunan Nabi Muhammad dia benci. Maka orang yang kayak begini, famasaluhu kamasali man yaqul, maka perumpamaannya sama dengan orang yang mengatakan saya cinta kamu tapi saya benci keluarga kamu. Sama yang kayak begitu. Saya cinta sama dia tapi saya nggak suka sama keluarganya. Sama dengan orang yang ngomong kayak begitu. Ngaku cinta sama Rasulullah tapi benci sama keturunannya, benci sama keluarganya. Maka sama dia mengatakan saya cinta kepadamu tapi saya benci sama keluargamu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, bahwa beliau berkata dalam syairnya, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'an anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbukum fardun minallah, mencintai kalian itu adalah suatu kewajiban dari Allah, fil Qur'ani anzalahu, di dalam Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengajarkan kepada kita semua
bahwa cinta kepada keluarga, cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fardun minallah fil Qur'ani anzalahu, adalah suatu kewajiban yang datangnya dari Allah, yang mana telah Allah turunkan keterangan tersebut di dalam Al-Quran. Dan juga kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukuplah bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi, dan juga bahwasanya orang yang salat tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka la salata lahu, maka salatnya tidak akan sah. Masya Allah. Jadi salat kita pun tergantung dengan bacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 5, ada perkataan dari Sayyiduna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, urkubu Muhammadan fi ahli baitih, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis mauquf dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Apa maksud dari urkubu di sini? Maka maknanya adalah lindungilah Nabi Muhammad, lindungilah keluarga Nabi Muhammad, lindungilah keturunan Nabi Muhammad, dan juga wahtarimu, hormatilah, hargailah keluarga Nabi Muhammad, hormatilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga makna dari urkubu wa akrimu, muliakanlah Nabi Muhammad, muliakanlah keturunan Nabi Muhammad, muliakanlah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata tentang orang-orang yang berani, lancang untuk membunuh cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Al-Husain. Beliau berkata, walau dakhalu al-jannah bi fadlillah kaifa yatajarra'u ahaduhum ayyamurra bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad qatala waladahu. Seandainya saya masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia dari Allah, bagaimana bisa berani untuk lewat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara dia di dunia pernah membunuh kepada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Hasan Al-Basri melanjutkan perkataannya, demi Allah, seandainya saya masuk di dalam golongan yang membunuh kepada cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya diberi pilihan antara surga dan neraka, maka Imam Hasan Al-Basri berkata, la akhtartun nar, saya lebih memilih kepada neraka. Mengapa? Karena saya takut memandang, karena saya takut Nabi memandang kepadaku ketika di surga dengan pandangan yang marah, dengan pandangan kemurkaan, yang mana pandangan tersebut bisa menyakiti kepadaku dan menyakiti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendahulu-pendahulu kita mengajarkan seperti ini, agar supaya kita cinta kepada keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri sampai membuat pengandaian, andai-andai seperti ini. Seandainya saya masuk dalam golongan di dalam membunuh cucunya Nabi, kemudian saya diberi pilihan antara surga dan neraka, saya lebih milih neraka. Kenapa? Karena saya takut
dipandang oleh Nabi dengan pandangan marah, dengan pandangan murka, yang mana pandangan itu bisa menyakiti Nabi Muhammad SAW dan juga bisa menyakitiku. Masya Allah, ini pendahulu kita mengajarkan seperti ini, agar selalu cinta kepada keturunan, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini ada satu kisah tentang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam kitab ini, ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit dan juga ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya dikatakan raqiba Zaid bin Sabit radhiyallahu an fadana Ibnu Abbasin liyakhudha birikabih. Bahwasanya Zaid bin Sabit menunggangi tunggangannya. Kemudian Imam Ibnu Abbas, Sayyid Ibnu Abbas mendekat kepada kendaraan yang ditunggangi Zaid bin Sabit agar supaya bisa memegang tunggangannya. Kemudian berkata Zaid bin Sabit, "Mah yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Cukup, cukup katanya. Wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh Said Ibnu Abbas, "Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina." Seperti inilah kami telah diperintahkan untuk berkhidmat kepada para ulama. Allah, ini sikapnya para sahabat. Sahabat-sahabat terbaik yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani itu semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian Zaid bin Sabit memegang tangannya Imam Ibnu Abbas atau Sayyid Ibnu Abbas. Kemudian setelah dipegang, dicium tangannya beliau dan berkata, "Hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah." Demikianlah kami diperintah berbuat menghormati kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling hormat satu sama lain. Ulama dihormati karena keulamaan dan keilmuannya. Keturunan Nabi dimuliakan, dihormati dan dilindungi karena di dalamnya ada darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu memuliakan karena ulamanya, dan yang satu memuliakan karena ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah yang kedua, di sini dikisahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau salah satu 4 pembesar dari imam madhab. Ketika beliau keluar dari masjid bersama dengan murid-murid dan juga pengikutnya, tiba-tiba beliau berdiri di depan pintu. Mengapa berdiri di depan pintu? Bisobiyin saghirin min ahlil baiti. Ada anak kecil keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada anak kecil yang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Taqaddam ya Maulana. Mari, silahkan duluan. Mari jalan lebih dahulu. Mari silahkan lebih dahulu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kembali berkata, "Inna hadzal walad syarifun min ahli baiti la astati an ataqaddam alaih." Sesungguhnya anak ini adalah mulia dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mampu untuk jalan di depannya dia, untuk jalan lebih dahulu daripada dia. Para sahabat, Masya Allah, ini adalah akhlak Imam Ahmad bin Hanbal, akhlak dari pembesar para madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau melihat anak kecil, tapi anak kecil itu adalah
keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan keilmuan yang sangat luas, yang sangat mendalam, tidak berani jalan lebih dahulu, mengizinkan kepada anak itu untuk jalan lebih dahulu. Masya Allah. Semoga kita dijadikan umat yang selalu di dalam hati ini menaruh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu menghormati, memuliakan dan melindungi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.